warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tentunya baik ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki pembelajaran kita tentang membaca. Sebelum memasuki materi, adakah dari anak-anak ibu semuanya yang tahu apa itu membaca? Nah, di sini ibu akan bacakan pengertian tentang membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang didiskusikan layaknya ramai dan juga dimengerti oleh semua orang yang dicintai. Nah, di sini ibu memiliki teks yang berjudul Garuk-Garuk. Setelah ibu membacakan teks Garuk-Garuk, anak-anak semuanya membacakan teks Garuk-Garuk ulang di rumah. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet yang menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek, dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon, atau disebut juga dengan udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar, tangannya meraih setoples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya beringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu, rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat merah-merah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya, aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu, menurut Kidul kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun, gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek, karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya. Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawa pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitupun tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu pada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, kita harus ke dokter. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur? Udang? Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi, bukan karena tidak mandi, tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun, bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Nah, setelah ibu membacakan teks garuk-garuk tadi, anak-anak ibu semuanya membaca ulang teks di rumah pada halaman 142. Di mana di sana juga terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang teks garuk-garuk tersebut. Besok ibu akan bertanya dan pertanyaannya ada pada botol cerdas tersebut. Anak-anak semuanya harus memilih 1 per orang. Apabila anak ibu menjawab pertanyaan yang benar, maka mendapatkan reward. Dan sebaliknya, apakah anak ibu menjawabkan pertanyaan dengan salah, maka mendapatkan punishment. Nah, sebelum ibu menutupkan pembelajaran kita pada hari ini,
Nah, kita mendapatkan pembelajaran pada teks garuk-garuk tersebut. Kita tidak diperbolehkan jarang mandi dan kita diharuskan harus mandi setiap hari. Maka kita terbebas dari gatal-gatal seperti kidul tersebut dan menjaga makanan agar terhindarnya dari alergi. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.